Salam Sang Sejati. Anugerah tertinggi Sang Kekasih, bagi Sang Pencinta rasa damai, tidak bisa diperoleh oleh hati yang masih membenci, kendati ditujukan kepada iblis atau setan sekalipun. Demikianlah seorang sufi wanita, Robi'ah al-Adawiyah, tidak menyisakan ruang di dalam hatinya untuk membenci setan. Ketahuilah bahwa hakikat segala sesuatu adalah Allah Azza wa Jalla, demikian juga dengan hakikat iblis. Iblis bukanlah makhluk yang patut dibenci. Al-Hallaj mengakui bahwa iblis adalah figur sang pencinta sejati. Seorang yang teguh, ia adalah sang mursyid bagi para malaikat. Iblis adalah sosok, figur sempurna, bagi para pencinta kebenaran. Kecintaan mutlaknya kepada Yang Maha Pencipta alam semesta tidak diragukan lagi. Ujian penderitaan dari Sang Kekasih diterimanya tanpa bertanya dan menentang lagi. Hazrat Sarmat menganjurkan manusia agar berguru tauhid murni kepada iblis. Ahmad Al-Ghazali, adik Imam Al-Ghazali, beliau menilai bahwa manusia yang tidak tahu hakikat iblis masih belum beriman, sebab ia cenderung terperosok menduakan Allah. Saudaraku Sang Sejati, dialog antara Allah dan iblis di dalam Al-Quran sangat simbolik. Sebetulnya, Allah sedang mengajari kaum Adam dan para malaikat tentang mahabbah adalah suatu sikap bakti yang berupa penyerahan tertinggi kepadanya. Melalui tindakan iblis di dalam Al-Quran, dikatakan iblis termasuk golongan jin. Menurut makna jin di sini, dalam pengertian asing bagi komunitas malaikat, yang artinya berasal dari ras yang lain. Ia bernama Azazil dan selanjutnya hidup di kalangan malaikat. Ia berbakti kepada Allah ribuan tahun lamanya, hingga derajat kerohaniannya mencapai derajat malaikat agung. Dalam Hazanah Sufi, sesungguhnya malaikat merupakan makhluk yang memiliki kesadaran rohani yang tinggi dan berwujud cahaya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat bersungkur sujud di hadapan Adam, mereka semua bersujud, kecuali Azazil. Terjadi dialog antara Allah dengan Azazil, seperti diterangkan dalam kitab At-Tawasin, karya besar Mansur Al-Hallaj. Allah bertanya pada Azazil, "Mengapa kau enggan bersujud pada Adam?" Azazil menjawab, "Tiada yang patut kuagungkan selain dirimu." Allah bertanya balik, "Meskipun kau akan menerima kutukanku?" Azazil menjawab, "Tidak mengapa, karena hasrat hatiku tak sudi condong pada yang lain selain dirimu." Kemudian Azazil bersyair, "Kendati kau membakarku dengan api sucimu, yang menyala-nyala untuk selamanya, aku tak akan pernah sudi tunduk pada kesadaran ego manusiawi. Pernyataanku berasal dari hati yang tulus. Dalam cinta aku memiliki kemenangan, bagaimana tidak?" Azazil melanjutkan syairnya, "Sesungguhnya tiada jarak yang memisahkan dikau denganku. Ketika tujuan tercapai, kedekatan dan jarak adalah satu. Kendati aku ditinggal derita, keadaan itu akan menjadi karibku. Jika kasih itu satu, bagaimana kita bisa berpisah? Dalam kemurnian yang mutlak, dirimu kuagungkan bagi seorang hamba dengan hati yang benar. Bagaimana dia menyembah sesuatu selain dikau?" Ribuan kali, Yang Maha Mengetahui memerintahkan Azazil bersujud, tetapi dia tetap enggan. Lalu ia bersyair, "Ya Allah, segala sesuatu, termasuk diriku ini, adalah milikmu. Kau telah memberikanku pilihan, namun kau telah menentukan pilihanmu bagiku. Jika engkau melarangku dari bersujud, kau adalah pelarang. Jika aku salah paham, jangan kau tinggalkan daku. Jika kau menginginkanku bersujud di hadapannya, hamba patuh. Namun tak seorang pun yang lebih mengetahui tentang maksudmu selain nuraniku ini." Saudaraku Sang Sejati, atas penolakannya, Yang Maha Pengasih menganugerahkan kafir pada Azazil, yaitu berupa kutukan dan penderitaan. Dengan pasrah, tanpa bertanya lagi, tanpa mengeluh, ia menerima anugerahnya yang tertinggi, sekaligus yang terberat. Catatan, kenapa iblis menerima begitu saja, tanpa menolak kutukan Allah? Tidak protes sedikit pun. Namun, sekiranya Allah menganugerahkan murtadin kepada Azazil, niscaya dia akan menolak. Iblis tahu
kekafiran adalah menyembah selain Allah. Dan iblis tidak pernah menuhankan selain Allah. Sangat jauh berbeda, jika dikatakan murtad. Murtad berarti meninggalkan Allah, dan menyembah kepada sesembahan lain. Dan Azazil tidak akan pernah melakukan itu. Mulai dari sinilah, rencana Allah untuk membuat surga dan neraka, berfungsi sebagai tempat kembali bagi manusia, dan dunia ini, sebagai ciptaan bagi manusia, mengarungi kehidupan dan cobaan dari Allah. Sekiranya Allah memberi pengetahuan kepada iblis, akan keutamaan Adam, dan mengetahui, bahwa sujud kepada Adam, adalah sujud penghormatan, kepada hakikat Muhammad, pada diri Adam. Dan bukan sujud penyembahan. Niscaya, iblis atau Azazil, akan bersujud. Tapi tidak demikian adanya, karena iblis sendiri, akan diberi tugas oleh Allah, sebagai bahan cobaan dan ujian, bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Sekiranya iblis bersujud kepada Adam, maka dunia ini tidak akan dihuni oleh manusia, dan firman Allah, "Aku jadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi," menjadi tidak terlaksana. Maha suci Allah dari kekurangan dan kesalahan. Maha sempurna Allah atas segala rencananya. Jika bumi ini tidak dihuni oleh manusia, sesuai dengan rencana Allah tadi, maka surga dan neraka pun akan menjadi ciptaan yang sia-sia adanya. Maha suci Allah dari segala kekurangan, dan rencana Allah itu maha sempurna. Maka jadilah sang iblis sebagai penguji, para nabi dan rasul sebagai guru pembimbing bagi manusia, Al-Quran sebagai mata pelajaran, dan Al-Hadis sebagai pedoman di dalam memahami mata pelajaran tersebut. Kembali ke pembahasan awal kita. Sang kekasih bertanya, "Tidakkah kau menolak anugerahku?" Azazil, sang pencinta sejati menjawab, "Dalam cinta di sana ada penderitaan, di sana pula ada kesetiaan." Dengan begitu, seorang pencinta menjadi sepenuhnya matang, berkat kelembutan dan keadilan sang kekasih. Klaim Azazil yang mengatakan, bahwa ia terbuat dari api, dan Adam dari tanah, sehingga ia enggan untuk bersujud, sangat simbolik. Seorang seperti Azazil, dengan kesadaran ilahinya, mustahil mempermasalahkan hal-hal fisik jasadi semacam itu melalui cermin Azazil. Sebenarnya, Yang Maha Mengetahui sedang mengajarkan manusia, tentang bahaya ego dan kesombongan, akibat kesadaran rendah. Di sisi lain, Dia mengajari para malaikat, tentang kecintaan murni model Azazil. Di sisi lain lagi, melalui para malaikat, Dia mengajarkan kesalehan pada manusia. Alhasil, sesungguhnya iblis merupakan guru, yang mengajarkan kesalehan pada para malaikat, dan para malaikat mengajarkan kesalehan itu pada manusia. Pada saat yang sama, iblis mempertunjukkan jalan keburukan pada manusia, agar manusia menghindarinya. Hal tersebut tampak bertentangan. Ibarat kain bagus yang ditenun di atas bahan yang kasar, dengan kata lain, barang siapa tidak mengenal keburukan, maka ia tidak akan mengenal kebajikan. Rencana ilahi ini penuh makna, ibarat penyamaran, bersujud kepada Adam bukanlah perintah melainkan ujian. Iblis mengetahui hal ini melalui bisikan, lewat nuraninya. Iblis sebagai pencinta sejati, begitu pula Muhammad, sebagai simbolik bagi para nabi, para rasul, dan para wali. Mereka adalah perangkat ilahi, sebagaimana iblis. Sekali lagi, jika iblis sujud kepada Adam, maka manusia tidak akan menjadi khalifah di atas bumi ini. Tidak akan diturunkan 4 kitab suci, tidak akan diturunkan para nabi dan para rasul, dan yang terakhir, surga dan neraka pun akan menjadi ciptaan yang sia-sia. Pernyataan Allah di dalam Al-Quran, iblis adalah musuh yang nyata bagimu, ini adalah secara sari, yakni secara lahiriah, bukan secara hakikat. Kenalilah musuhmu, maka kamu akan mengalahkannya. Mari kita melihat sedikit percakapan antara Rasulullah dengan Azazil, iblis, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Azazil berkata, "Wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak bisa menyesatkan sedikit pun, akan tetapi saya hanya akan mengganggu dan menghiasi. Andaikan saya memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan,
Tentu saya tidak membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang masih sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Tidak akan ada lagi orang yang sholat dan berpuasa, sebagaimana engkau wahai Muhammad, tidak berhak untuk memberikan hidayah sedikit pun kepada siapa saja, akan tetapi engkau adalah seorang utusan, dan penyampai amanat dari Allah. Andaikan engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelintir orang kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai argumentasi, hujah, Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Sementara saya, hanyalah menjadi sebab celakanya orang, yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka. Orang yang bahagia dan orang yang beruntung, adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka, adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah, sejak dalam perut ibunya. Saudaraku sang sejati, baik dan buruk hanyalah refleksi kebenaran, dan Allah di atas baik dan buruk, di atas cahaya dan kegelapan. Nur ala nur. Renungkan syair Azazil berikut. Ya Allah, Engkau membebaskanku karena selubungku terbuka, Engkau membuka selubungku karena keesaanku membuatku satu denganmu, dari perpisahan demi keberadaanmu yang nyata, aku tak bersalah telah bersekongkol dalam kejahatan, tidak pula menolak nasibku, dan tidak pula gelisah dengan perubahan yang kualami, dan aku bukanlah orang yang membentangkan di hadapan manusia jalan kesesatan. Semoga dapat menyejukkan kolbu dan mendamaikan hati, sehingga hati kita hanya terisi dengan cinta kasih, dan serta-merta dunia pun akan damai. Kebenaran hanyalah milik Dia, yang maha benar dan maha mengetahui. Salam sejahtera untuk kita semua.